So, um, PT Deutsche Freunde Indonesia dalam hal ini membuka program pelatihan. Oke, apa saja program pelatihan yang Deutsche Freunde Indonesia sediakan? Itu yang pertama admin, contact center, dan programmer. Nah, ini penting sekali saya jelaskan karena sebenarnya Deutsche Freunde Indonesia itu apa, siapa gitu ya. Jadi PT Deutsche Freunde Indonesia itu ya dulunya Deutsche Freunde itu aktif di bidang pendidikan atau kursus ya. Kursus bahasa Jerman itu sejak 7 Oktober 2020. Dan setelah itu maksudnya setelah um, perjalanan itu Deutsche Freunde Indonesia atau dulu masih Deutsche Freunde itu mencoba berkecimpung di bidang pengembangan aplikasi Android dan web ya. Itu sudah sejak 5 Februari 2022. Nah, perjalanan ini membawa kami menuju ide-ide baru. Nah, ini yang menarik ya. Kemudian kami berkembang dan berdampak bagi publik. Nah, jadi 3 bidang ini kami buka program untuk pelatihan. Tetapi pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan dasar ya, bukan yang profesional. Jadi ini hanya untuk memperkenalkan bahwa di masa sekarang ini di dunia era digital supaya anak muda atau siapapun tahu apa yang mereka gunakan, menyadari apa yang mereka sedang pakai di dunia nyata. Misalnya mereka sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan media sosialnya, supaya mereka tahu, supaya kita semua tahu apa itu sebenarnya dan kita itu sedang menggunakan apa. Seperti itu. Nah, sorry. Jadi administrator itu berkecimpung di bidang pemeliharaan lingkungan layanan secara umum, ya. Jadi ini pelatihan yang dimaksudkan adalah bahwa kita mengenal dunia layanan website, ya. Kemudian Google Play Console, tempat di mana orang-orang memasukkan aplikasinya sehingga nanti muncul secara publik di Google Play Store, gitu. Nah, pelatihan yang kami tawarkan di sini adalah tentang bagaimana kita mengelola Google Play Console. Artinya peserta nanti memiliki hak untuk mendapatkan akses ke Google Play Console-nya Deutsche Freunde ya. Sistem jaringan internet dan tindakan pertama untuk keadaan darurat dalam lingkungan internet itu maksudnya bahwa kita dipersiapkan untuk mengenali hal-hal yang sepertinya ada yang tidak beres dalam jaringan misalnya. Kita perlu tahu tindakan apa yang perlu kita lakukan ketika ada masalah-masalah tertentu. Kemudian, contact center. Contact center itu mendalami tata cara mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan pertanyaan dari berbagai kalangan dengan pertanyaan yang beragam. Nah, ada banyak orang, ada beragam pertanyaan yang disampaikan. Jadi, contact center atau orang yang bekerja di bidang contact center akan dipersiapkan bagaimana cara menyiapkan template. Kemudian kita nggak boleh dong berbicara itu hanya template saja. Template itu kan mungkin untuk sapaan ya, untuk ketika sudah selesai chat atau apa yang menjadi keluhan orang. Terus fasilitas-fasilitas apa yang ketika masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh saya, tapi harus ke orang yang lebih spesialis, ya, yang merupakan spesialisnya bisa dipindahkan, diarahkan ke spesialis lain. Disinilah itu dipelajari, ya, bagaimana mengatur, bagaimana menyeleksi orang-orang yang terindikasi sebagai scammer, ya, melihat informasi yang ada pada mereka supaya menghindari scam misalnya ya. Tetapi harus menaati kebijakan privasi yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang terkait di dunia internet gitu. Kemudian programmer inilah nanti yang pelatihan kami berikan, pelatihan dasar, tidak seprofesional yang bakal kerja enggak.
Dan ingat, ini bukan tentang pekerjaan, ini adalah wadah ya, wadah untuk kita membangun komunitas yang saling membangun. Oke. Di sini tugasnya adalah merancang, membangun, memelihara, dan memperbarui platform Android, web, dan jika mungkin iOS. Kemudian bidang ini difasilitasi akses khusus ke Google Play Console, kemudian beberapa sistem server dari Deutsche for Indonesia, dan proyek-proyek terkait ya, dan pelatihan terukur yang relevan. Ini maksudnya disediakan beberapa proyek, diarahkan, dan disitulah peserta berusaha belajar untuk menyelesaikan masalah yang ada. So, manfaatnya apa sebenarnya? Manfaatnya adalah pelatihan ini didapatkan gitu, jadi tidak disia-siakan. Kemudian kesempatan untuk menjelajahi akses khusus di berbagai fitur PT Deutsche for Indonesia seperti akses Google Play Console, pusat bantuan, dan website. Kemudian persyaratan, minat dan motivasi yang tinggi terhadap bidangnya. Kalau saya ngambil administrator, saya harus punya minat di situ dan motivasi saya. Kalau saya ambil contact center, harus ada minat dan motivasi untuk belajar, mengenali apa itu, dan mendalami. Sehingga memang orang-orang ini akan keluar sebagai orang yang memiliki standar basic ya. Kemudian untuk programming itu minimal perangkatnya RAM-nya 8 GB, karena sebenarnya bisa 4 GB, cuman lebih efisien 8 GB dari segi kecepatan compiling ya. Kemudian pengetahuan bahasa Inggris opsional tapi sangat disarankan, karena kan banyak istilah-istilah bahasa Inggris yang ada di baik di website, baik di Google Play Console, dan bahasa pemrograman. Good. Nah, untuk pendaftaran silakan WhatsApp kami di 0823 7084 6271 atas nama saya Lingkom Saat Martomarpau. Oke, sekian dulu untuk ini, mudah-mudahan informasi ini, dan kalau ada yang tertarik silakan langsung hubungi kami. Ingat, ini bukan pekerjaan, tidak digaji, tetapi kalian mendapatkan pelatihan khusus. Oke, sampai jumpa.